Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini. Ya, mudah-mudahan pembangunan masjidnya segera selesai. Amin. Allah mudahkan. Karena orang membangun masjid di dunia itu, kata Rasulullah, sama dengan membangun rumah kita di surga. Jadi kita harus semangat. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Jadi pengurus jamaah harus seolah-olah kita sedang membangun rumah kita di surga. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bangun subuh itu datang ke masjid, salat subuh, ya, makasih. Bapak perhatikan wajahnya seger-seger, penuh optimis. Karena optimis itu bukan hanya optimisme di dunia, tapi optimis tertinggi itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini optimis itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin Pak Alvin menghubungi saya, cobalah saya atur-atur. Saya sebenarnya ada jadwal juga, tapi karena di lingkungan sendiri, saya dahulukan ke Al-Hidayah di masjid saya sendiri itu insya Allah besok. Di kota wisata itu sekarang, kalau secara fisik masjid itu ada 3, ada Darussalam, ada Darul Razak, tidak kelihatan karena di dalam kompleks. Di Montreal ada Masjid Atoilah pinggir dan tol. Dan ada Masjid Al-Mu'min, itu di dalam Mall Living World. Kemarin saya khutbah di situ tuh. Ya, di samping musolanya ada, tapi karena hari Jumat itu orangnya banyak, jadi di pelataran parkir itu saya lihat kemarin jamaahnya banyak. Kalau 500 mungkin lebih kan. Alhamdulillah. Makanya saya kemarin sampaikan ini apresiasi kepada manajemen Living World yang telah menyediakan tempat untuk sholat Jumat. Ya. Kita boleh sibuk apapun, tapi kalau giliran sholat Jumat harus sholat Jumat. Karena di dalam surat Al-Jumu'ah kalimatnya kan, Iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan, baik itu perniagaan, dagang, bisnis, urusan dunia, itu harus ditinggalkan. Ya, itu kalimatnya jelas, baca di dalam surat Wazarul bai', tinggalkan. Ada ulama yang berpendapat orang saat sholat Jumat, bapak-bapak masih tetap dagang, itu dagangnya hukumnya haram. Kenapa? Karena ada perintah Allah meninggalkan dagang. Kecuali mungkin yang dagangnya ibu-ibu apa.
Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan umur panjang. Saya dengan Pak Alvin itu tahun berapa Pak? 2012 ya, sudah berapa tahun itu. Karena diberi kesempatan umur panjang 2012 berarti sudah 14 tahun ya. Kami alhamdulillah ibadah haji bersama tahun waktu itu. Karena saya sudah terlebih dahulu pernah haji, jadi didorong-dorong sebagai pembimbing tidak resmi lah gitu ya. Jadi kalau ada senggang di kamar yang terbatas itu saya bikin pengajian. Karena haji harus dimaknai. Ya. Banyak haji orang yang pulang haji hajinya sah, tapi maknanya ya kurang gigit lah. Rumahnya dekat masjid, seandainya jauh pun ada mobil. Di Masjidil Haram, rajin ke Masjidil Haram, tapi begitu pulang ke Indonesia, perkara ke masjidnya kambuh lagi, ya tidak ke masjid lagi gitu ya, tidak itu kan. Padahal definisi haji mabrur itu adalah peningkatan dalam semua ibadah. Jadi kalau sebelum haji ke masjidnya sehari cuma 2 kali, kalau sudah haji itu harus 5 kali. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, haji mabrur itu apa? Banyak menyampaikan salam, banyak memberi makan, sedekah. Jadi haji itu ibadah, haji itu wajib. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa ibadah haji. Amin. Ya. Tapi setelah itu harus. Kalau di Masjidil Haram orang bisa menangis, kenapa di Masjid Al-Hidayah tidak bisa nangis? Ya. Kalau di Masjidil Haram orang bisa sujud lama, kenapa di Masjid Al-Hidayah tidak bisa sujud lama? Kan Allahnya sama. Ya. Allahnya sama. Ya ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 6. Ya. Tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama haji itu bosan. Jangan dikira ngaji kalau lama. Kalau saya ngaji di sini sampai jam 8, nggak diundang lagi. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, dan itu haji terakhir buat beliau, disebut dengan haji wada. Wukuf di Arafahnya hari Jumat. Di dalam keterangan disebut haji akbar. Jadi haji akbar itu kalau wukufnya hari Jumat. Bukan itulah saja ya, cuma wukufnya. Karena puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, dan itu tidak bisa digantikan. Dan al-hajju arafatun, kata Rasul. Haji itu hadir di Arafah pada hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Makanya orang-orang yang sakit pun ada namanya safari wukuf. Dia dibawa ke situ dengan menggunakan ambulan, bahkan tidak turun di ambulannya. Yang penting berada di Arafah sampai dengan terbenam matahari. Kalau yang lainnya ada penggantinya. Bahkan melempar jumroh itu bisa digantikan oleh orang lain.
dibadalkan negara. Saya beberapa kali ada orang jamaah sudah tua, kasihan, Pak, sini tenda saja nanti saya pakai, bisa. Ya. Ada yang boleh didenda karena tapi wukuf tidak bisa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu wukuf di Arafah hari Jumat, dan itu hari wukuf terakhir, karena setelah haji itu bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Awalnya berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Turun ayat Al-Quran. Kalau mau dibuka di Quran, surat Al-Maidah ayat 3.